Tinjau dapur MBG di Boyolali, Jawa Tengah, Panglima TNI tekankan pentingnya pengawasan untuk mencegah siswa keracunan makanan. Kompas Petang juga akan mengulas seperti apa kekuatan timnas jelang laga krusial putaran 4 Piala Dunia melawan Arab Saudi dan Irak, penentu langkah Indonesia menuju Piala Dunia. Selamat sore Indonesia, Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Yasir Neneam. Saya Sini Permadi, inilah Kompas Petang selengkapnya. Informasi pertama kami awali dari Jakarta. Saudara, sebuah bangunan toko di Jalan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, porak-poranda usai ditabrak mobil pada Jumat pagi. Inilah suasana setelah sebuah mobil menabrak bangunan toko di Kosambi, Jakarta Barat. Kencangnya kecepatan mobil membuat bagian luar dan dalam toko rusak. Insiden kecelakaan bermula saat mobil Matic yang ditumpangi 2 WNA asal Nigeria melaju kencang tak terkendali dari arah Semanan menuju Duri Kosambi. Diduga sopir mengantuk dan salah injak pedal gas. Setelah peristiwa ini, 2 WNA beserta mobilnya dibawa petugas ke kantor unit Laka Lantas Satwil Jakarta Barat. Nggak taunya kecelakaan di sini. Kecelakaannya apa tuh? Itu mobil masuk ke toko, salah injak gas. Kalau Iya. pengemudinya apa? Warga negara asing. Apa? Warga negara asing. WNA. Saudara, seorang anggota TNI di Goa, Sulawesi Selatan ditangkap setelah masuk ke bank BUMN dengan menenteng senjata laras panjang dan melepaskan tembakan. Divisi, Pak. Nanti ambil di coding saja. Dia sempat nembak. Dekat saya. Ente nembaknya. Iya. Oh, berdiri, langsung. Anggota TKKU. Ini. Amankan ini, Pak. Pak. Dari coding kan. Inilah detik-detik penangkapan anggota TNI berinisial S dengan pangkat prajurit kepala di Goa, Sulawesi Selatan. Situasi sempat memanas, saudara, saat anggota TNI lain menangkap S karena laporan pihak bank. Tidak terima, S melakukan perlawanan dengan mengeluarkan tembakan yang mengenai tembok pos security. Dia sempat nembak. Dekat saya. Ente nembaknya. Iya. Oh, berdiri, langsung. Anggota TKKU. Ini. Amankan ini, Pak. Pak. Dari coding kan. Kau anggota dari mana kan? Dan inilah barang bukti berupa peluru yang menembus tembok pos security yang ditembakkan oleh oknum TNI berinisial S di sebuah bank BUMN di Goa, Sulawesi Selatan. Barang bukti lain yaitu senjata laras panjang yang dibawa S dan pelaku lainnya juga disita, saudara. Saat didatangi petugas, oknum TNI yang membawa senjata laras panjang sempat kaget dan terjadi ketegangan. TNI ini, saudara, sempat mengarahkan senjata, namun bisa ditangkis sehingga letusan senjata tidak menyebabkan korban dan mengenai bagian dinding bank. Pas diarahkan larasnya ke badannya anggota kami, langsung ditangkis ke atas,
terus terjadi letusan seperti itu. Jadi ini langsung kami berkoordinasi, langsung kami informasikan sehingga yang bersangkutan sudah diamankan oleh satuannya. Jadi tadi waktu dari bank kami amankan anggotanya tersebut, kita bawa ke kantor Kodim. Setelah itu kami komunikasikan dengan anggota rekan kami sehingga mereka datang ke sini untuk menjemput. Sebelumnya, saudara, kedatangan oknum TNI berinisial S masuk ke dalam kantor bank ini sambil membawa senjata api laras panjang terekam kamera pengawas atau CCTV. Pelaku tampak mondar-mandir di salah satu ruangan bank dan memaksa bertemu dengan salah satu pegawai bank. Petugas bank yang merasa terancam langsung meminta bantuan unit Intel Kodim Goa. Untuk mengetahui perkembangan penangkapan oknum TNI yang melepaskan tembakan di Bank BUMN, kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV Wafik Azizah dan juru kamera Arif Tirta. Wafik, selamat sore. Jadi sudah diketahui belum apa motif keributan dan insiden yang melibatkan anggota TNI ini? Kemarin setelah diamankan, oknum TNI Praka-S ini langsung dibawa ke markas Kodim 1409 Goa untuk pemeriksaan awal. Setelah itu kemudian dilanjutkan dibawa ke satuannya yakni Divisi 3 Kostrat terkait dengan pemeriksaan apa saja yang dijalani ataupun motif apa dibalik aksi yang dilakukan oknum TNI Praka-S ini. Kami belum mendapatkan informasi update seperti apa proses pemeriksaannya. Nanti kami juga akan mengkonfirmasi seperti apa kemudian motif dari aksi yang dilakukan oknum anggota TNI ini. Kemudian saat ini oknum TNI berada di Divisi 3 Kostrat di Kecamatan Bentomarado, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sebelumnya juga disita barang bukti senjata api beserta puluhan amunisi. Kapendam 14 Hasanuddin Kolonel Kavaleri Budi Wirman juga sebelumnya sudah mengkonfirmasi bahwa oknum anggota TNI ini merupakan satuan dari Divisi 3 Kostrat dan sempat diamankan di Kodim. Kemudian melakukan pemeriksaan dan kemudian juga dibawa ke satuannya Divisi 3 Kostrat Kecamatan Bentomarano, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Oknum TNI Praka-S pada Kamis pagi kemarin masuk ke dalam bank yang ada di Kecamatan Sungguh Pinasa, Kabupaten Goa, membawa senjata api laras panjang, jenis SS2 varian 4. Kemudian oknum yang menggunakan topi dan masker dan juga membawa ransel ini sempat membuat aktivitas di bank yang ada di kecamatan tersebut terganggu. Kemudian dilakukan pengamanan dari pihak Kodim. Saat ini kami masih akan menunggu bagaimana kemudian jalannya proses pemeriksaan dan juga akan mengkonfirmasi lagi lebih detail seperti apa sebenarnya motif yang dilakukan dari aksi oknum anggota TNI yang membawa senjata api laras panjang masuk ke dalam bank yang ada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan untuk sementara. Cindy. Oke, Wafik, tapi kalau TNI sudah berbicara juga kah kalau soal kemungkinan sanksi yang bisa dijatuhkan apabila terbukti benar apabila pemeriksaan sudah selesai? Iya, terkait dengan sanksi yang kemudian yang akan diberikan kepada oknum anggota TNI yang membawa senjata api di bank yang ada di Kabupaten Goa ini, kami belum mendapatkan informasi. Namun yang pasti kami nantinya juga akan mengkonfirmasi langsung di Divisi 3 Satuan Divisi 3 Kostrat Bentomarano Kabupaten Goa tempat dari oknum TNI ini ditahan saat ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Wafik Azizah dan juru kamera Arif Tirta atas laporan Anda. Usai jeda, saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi polisi tetapkan mantan pejabat bupati kasus dugaan korupsi dana desa, saudara. Barang bukti uang 14,6 miliar rupiah pun disita. Jawab soal desakan mundur usai demo Agustus, Kapolri nyatakan tak ingin tinggalkan anggotanya di saat terpuruk.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Polisi menetapkan mantan penjabat Bupati Kabupaten Lanijaya, Petrus Wakerwa, bersama dengan 5 ASN dan juga 3 kepala bank Papua sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana desa. Ada 9 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan penjabat Bupati Petrus Wakerwa, 5 ASN di bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Lanijaya, dan juga ada 3 pimpinan Bank Papua cabang Lanijaya. Dalam kasus ini, Saudara, polisi menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar 14,6 miliar rupiah, ada 4 bidang tanah dan juga ada 4 unit kendaraan. Kerugian negara yang diakibatkan dari kasus dugaan korupsi ini mencapai sekitar 168 miliar rupiah. Kapolda Papua Irjen Patrijaya Renwarin bilang kasus korupsi dana desa di Papua terungkap setelah polisi menemukan pemindah bukuan dana desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung tanpa sepengetahuan kepala kampung maupun bendahara kampung. Sebagai pemilik rekening ini, Saudara, dana ratusan miliar rupiah ini rencananya akan diperuntukkan untuk masyarakat di 354 kampung sekabupaten Lanijaya, Saudara, di mana namun ternyata dana digunakan pelaku untuk kepentingan pribadi. Dan audit oleh BPKP, kemudian telah ditetapkan tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dana yang bersumber dari APBD dan APBN tahun 2022 hingga 2024 di Kabupaten Lanijaya. Dugaan kerugian negara sebesar 168 miliar 682 juta 675 ribu rupiah. Lebih lengkap soal kasus korupsi dana desa di Papua ini, Saudara, kami sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarninto. Selamat petang, Pak Kombes. Selamat petang, Mas Yasir. Pak Cahyo, kalau kita lihat ini total kerugian 168 miliar yang harusnya digunakan untuk dana desa 354 desa di kabupaten tersebut. Kalau dari pengusutan dari polisi, sebenarnya konstruksi kasus korupsi dana desa ini melibatkan siapa saja? Sebenarnya berawal pada tahun 2024 adanya demonstrasi yang dilakukan para kepala kampung di kantor Bank Papua di cabang Tiom Lanijaya, yang saat itu bahkan terjadi aksi anarkis sehingga tim dari Polda Papua melakukan pendalaman terkait dengan informasi yang beredar, penyebab dan sebagainya. Akhirnya bisa diketahui info awal bahwa terjadi penyelewengan terhadap anggaran tersebut yang seharusnya dari tahun 2022, 2023, dan tahun anggaran 2024, seharusnya anggaran yang harusnya diturunkan kepada 354 kampung yang tersebar di 39 distrik adalah senilai 997 miliar. Namun berdasarkan hasil dari laporan audit perhitungan kerugian keuangan negara terdapat 168 miliar 172 juta 682.675 rupiah yang diselewengkan dengan cara memindah bukukan dari yang seharusnya rekening dari masing-masing kampung dan bendahara kampung ke rekening tertentu yang telah disiapkan. Demikian, Mas Yasir. Berarti karena ada pemindah bukuan begitu ya, sehingga akhirnya dicium begitu ada dugaan korupsi di sini. Kalau kita lihat uang yang disita ini kan 14,6 miliar rupiah. Selain uang yang disita, temuan apa lagi terkait dengan dugaan korupsi ini? Karena tadi seperti yang Anda sampaikan bahwa total kerugiannya itu 168 miliar rupiah. Sementara yang sudah dilakukan penyitaan dan ditetapkan sebagai barang bukti yaitu uang tunai senilai 14,6 miliar, satu bidang tanah yang ada di Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan,
3 bidang tanah yang berada di Arso 2 Kabupaten Kerom, Provinsi Papua, dan 4 unit mobil roda 4. Dan sementara masih tetap dilakukan penelusuran dan penyidikan terkait dengan aliran dana hasil penyelewengan tersebut, Mas Yasir. Berarti ini bisa diusut terkait dengan dugaan pencucian uang? Betul. Jadi pada perkara ini ditetapkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan tentang pencucian uang. Demikian. Kemudian dari selain tersangka yang sudah diamankan, apakah ada kemungkinan tersangka lain? Karena kalau kita lihat ini korupsinya nggak main-main gitu, kerugian lebih dari 100 M begitu. Apakah ada dugaan, ada otak dari pelaku kasus korupsi ini? Sementara sedang dikembangkan dari para tersangka yang sudah ada ini, dan tentunya juga dilacak keberadaan hasil dari penyelewengan uang negara yang seharusnya dialokasikan untuk masyarakat di 354 kampung yang ada di Kabupaten Lanijaya ini. Sejauh ini siapa saja yang sudah diperiksa? Apakah juga ada kemungkinan untuk memeriksa bupati di wilayah desa ini? Salah satu tersangka adalah pejabat bupati yang menjabat saat itu, Mas Yasir. Dan dari perkara ini sudah diperiksa 102 saksi. Demikian. 102 saksi sudah diperiksa. Masih ada kemungkinan untuk adanya tersangka lain? Tentu akan dikembangkan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, hasil pemeriksaan tersangka, bukti alat bukti yang ada, dan bukti petunjuk dari rangkaian tindak pidana yang terjadi. Dan nanti apabila muncul nama-nama lain dari yang dapat patut diduga ikut turut serta ataupun melakukan, pasti akan ditetapkan sebagai tersangka. Demikian, Mas Yasir. Oke, masih terus diselidiki, terutama tadi soal adanya dugaan pencucian uang. Ditelusurinya dalam bentuk apa saat ini sudah dilakukan? Karena tadi seperti yang tadi disampaikan bahwa tidak hanya uang tunai yang disita, tapi ada juga tanah, kemudian ada juga sejumlah mobil yang juga disita. Apakah ada hal lain yang juga dilakukan? Tentu berdasarkan dokumen-dokumen hasil penggeledahan yang dilakukan di sesuai alamat maupun informasi yang ada, ditelusuri satu persatu. Apabila itu nanti ditemukan novum atau bukti baru berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi, pasti akan dilakukan tindakan kepolisian sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Demikian. Kalau soal dugaan pencucian uang nih, petunjuk-petunjuk apa yang sudah akhirnya ditemukan oleh polisi? Dari dugaan tindak pidana pencucian uang, tentunya sudah berikan aset diatasnamakan orang lain, dipindah tangankan kepada pihak lain, dan ini tentunya masih membutuhkan waktu koordinasi dengan instansi terkait dalam hal menelusuri aliran-aliran dana hasil dari tindak pidana korupsi ini. Pak Cahyok, ini kan kasus terjadi di kabupaten yang ada di Kabupaten Lanijaya begitu ya, di Papua. Nah, ada kemungkinan atau indikasi hal serupa juga terjadi di kabupaten-kabupaten lain di provinsi ini? Tentu Polda Papua sesuai petunjuk Mabes Polri berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dengan melakukan upaya-upaya penindakan-penindakan terhadap hal-hal yang merugikan keuangan negara berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian, Mas Yasir. Baik, terima kasih Kombes Cahyo, Kabid Humas Polda Papua telah berbagi informasi terkait dengan kasus ini. Salam sehat. Terima kasih Mas Yasir, salam sehat selalu. Dan saudara, ke informasi lain terkait dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang membuka suara mengenai tuntutan mundur yang sempat menghangat saat demo pada akhir Agustus lalu. Rangkaian demo yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia pada 25 hingga 29 Agustus lalu berujung ricuh, terutama ketika kendaraan taktis Brimob Polri menabrak seorang driver ojek online bernama Afan Kurniawan hingga meninggal dunia, saudara. Akibatnya, situasi kian memanas hingga Kapolri didesak mundur oleh publik.
Mengenai tuntutan mundur dirinya, Saudara, Jenderal Listio Sigit Prabowo pun mengaku sempat mempertimbangkannya untuk mengundurkan diri. Namun, ia memilih bertahan karena tidak mau meninggalkan institusinya dalam keadaan terpuruk. Setelah aksi demo, lalu kemudian berakhir dengan malam kelam penjarahan di anggota DPR, dan kemudian rumah Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan pada waktu itu, banyak yang menyerukan copot Kapolri. Saya juga bukannya tidak mendengar dan kemudian tidak berpikir untuk apakah saya harus mengundurkan diri ataukah saya harus bertahan, dan kemudian saya berpikir bahwa mundur di dalam situasi kondisi seperti ini sama saja saya meninggalkan kondisi anggota, kondisi institusi yang sedang terpuruk, yang carut marut, dan kemudian saya mundur, saya nggak tanggung jawab. Memang kami semua dari Gerakan Nurani Bangsa, dari tokoh-tokoh tua yang merasa prihatin dengan terjadinya penahanan-penahanan seperti ini. Hampir sebulan sejak penangkapannya pada 1 September lalu, polisi masih menahan keempat aktivis, yakni Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Del Pedro Marhaen, dan stafnya Muzaffar Halim, lalu admin Gejayan memanggil Syahdan Hussein, serta Kharik Anhar yang merupakan mahasiswa sekaligus admin aksi mahasiswa menggugat di Polda Metro Jaya. Ibu negara keempat Sinta Nuria Wahid dan beberapa tokoh bangsa lainnya merasa prihatin dengan penangkapan para aktivis. Menurutnya, apa yang dilakukan Del Pedro CS adalah bentuk kebebasan bersuara yang dijamin oleh negara. Mereka ingin mewujudkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdaulat, bebas bersuara, bebas berpendapat. Mungkin dengan ada 1-2 kata yang sedikit melenceng sehingga mereka mendapat perlakuan seperti ini. Gerakan Nurani Bangsa datang kemari untuk meluruskan semuanya itu dan membebaskan semuanya itu, karena mereka adalah anak bangsa kita. Namun dalam program Rosi secara eksklusif, Kapolri menyebut penyidik menemukan bukti jika Del Pedro CS aktif melakukan penghasutan hingga pembuatan bom Molotov yang saling terafiliasi. Dia kebetulan aktivis, tapi kalau perannya misalnya memberikan advokasi untuk bersuara kritis, advokasi untuk ikut unjuk rasa, turun ke jalan, bakar ban misalnya sebagai bagian dari simbol-simbol demonstrasi damai, apa salahnya? Yang kita temukan adanya provokasi, penghasutan, penggunaan dan pembuatan bom Molotov, menyerang petugas, membakar gedung-gedung, membakar objek-objek tertentu, itu yang kita temukan. Dari situ kita melakukan pendalaman-pendalaman dan kita dapatkan pelaku-pelaku lain yang terafiliasi, dan ini menjadi satu rangkaian. Mendapat dukungan dari para tokoh bangsa, keluarga Del Pedro merasa sangat berterima kasih. Ia pun berkomitmen Del Pedro akan ikuti seluruh proses hukum dan berharap penangguhan penahanan bisa segera dikabulkan. Ada baiknya bahwa dorongan untuk penangguhan penahanan itu segera dikabulkan, penyelidikan tetap diberlangsungkan. Kami akan mengikuti seluruh proses hukumnya dan kami pun ingin mengikuti seluruh proses hukumnya. Namun juga kami berharap bahwa penangguhan penahanan itu segera untuk dikabulkan. Del Pedro Marhaen dan ketiga aktivis ditahan pada 1 September lalu. Polisi telah mengajukan perpanjangan tahanan pada tanggal 8 September. Kejaksaan lalu mengabulkan pada tanggal 17 hingga 19 September 2025. Tim Liputan Kompas TV. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, menanggapi maraknya kasus keracunan massal MBG di berbagai wilayah, Kapolri tegaskan pihaknya masih mendalami kasus per kasus.
Saudara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meninjau SPPG Lanut Adi Sumarmo I di Boyolali, Jawa Tengah. Dalam tinjauannya, Saudara, Panglima TNI meminta jajarannya untuk selalu memeriksa bahan makanan yang datang sebelum dimasak, mengecek peralatan masak hingga waktu pengiriman agar jangan terlalu lama. Panglima juga memberi contoh ketika masih menjabat sebagai Danyon, ia terlebih dahulu mencicipi makanan yang akan dibagikan untuk melindungi anggotanya. Dengan menerapkan antisipasi tersebut diharapkan dapat menghindari keracunan sehingga MBG bermanfaat bagi siswa penerima manfaat. Peralatannya dan cara memasaknya, mulai masaknya juga tidak terlalu rentan waktunya, tidak terlalu lama dari masak sampai dikonsumsi oleh anak-anak. Saya dulu waktu saya Danyon dan Bindam, saya biasanya tes cook dulu. Di meja saya ada makanan yang harus dimakan oleh prajurit dulu, saya cek higienisnya, kemudian juga untuk kualitas makanan dan. Sementara itu, Saudara, menanggapi maraknya kasus keracunan massal MBG di berbagai wilayah, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelaskan pihaknya masih dalam proses pendalaman. Ia pun berjanji akan segera memberikan informasi bila pendalaman berbagai kasus sudah mendapatkan kejelasan. Ya, Polri saat ini sedang melakukan pendalaman, turun ke lapangan untuk melaksanakan pendalaman satu persatu. Tentunya secara resmi nanti akan kita informasikan. Sementara itu, Saudara, di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Satreskrim Polresta Mataram menerima laporan terkait dengan dugaan keracunan makanan yang terjadi di 2 sekolah di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Polisi pun sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPOM untuk melakukan uji sampel makanan. Hasil uji laboratorium pun menunjukkan tidak ditemukan adanya racun dalam makanan tersebut, melainkan ada bakteri. Polisi masih mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti lain terkait dengan kasus dugaan keracunan ini. Petugas dari Balikom mengatakan bahwa hasil dari laboratorium yang ada di makanan tersebut tidak mengandung unsur racun, melainkan ada bakteri. Itu yang kami diberikan jawaban oleh Balikom secara garis umumnya lah. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat belum menerima laporan penolakan makan bergizi gratis dari seluruh sekolah di Jawa Barat pasca keracunan massal di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Meski demikian, Disdik Jabar akan memitigasi keracunan massal di sekolah agar tidak kembali terjadi dengan cara melaksanakan standar operasional prosedur di dapur MBG yang harus dijalankan dengan baik. Ini ada sekolah yang menolak MBG nggak sih, Pak? Saya belum ada informasi. Belum ada informasi. Pak, kekhawatiran ya gitu kita nanti mitigasi lah ya seperti apa gitu ya. Karena kan ini programnya program pemerintah pusat. Kemudian misalnya udah ditentukan sekolah itu, ya memang ini harus dievaluasi. Apakah bagaimana mitigasi resikonya harus clear, ya kan? Mitigasi resiko itu ya bagaimana agar dipastikan betul makanannya sehat. Kan stand SOP-nya udah ada di dapur kan. Jangankan ratusan, kami tidak ingin satu pun tidak ada korban, ya. Sepakat. Dan kami sudah mengakui kami salah. Saya sudah minta maaf, kami sudah minta maaf. Wakil Kepala BGN, Nani Sudaryati Deyang, meminta maaf atas maraknya kasus keracunan program makan bergizi gratis di sejumlah kota. Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan, lebih dari 5.000 siswa tercatat mengalami keracunan. Ia berjanji akan memperbaiki kualitas dan juga internal BGN agar kejadian keracunan tak lagi terulang. Kami sangat peduli dan kami ngaku salah sudah. Kami akan perbaiki semua secara total. Ini nyawa manusia, nyawa anak-anak. Kami punya tujuan untuk memperbaiki gizi anak-anak.
Jadi nggak mungkin kami akan membiarkan ini. Organisasi di dalam ini kami juga perbaiki semua, Mbak. Saya baru masuk 1 minggu, saya perbaiki, kami perbaiki. Polri pun sudah digandeng untuk mengusut kasus keracunan MBG ini. Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Polisi langsung melakukan olah TKP di salah satu SPPG MBG. Polisi juga sudah menyerahkan seluruh sampel makanan yang dikonsumsi korban dan kini masih dalam uji di Labkesda Bogor dan Labfor Polri. Hasilnya kita masih nunggu dari Labkesda sama Labfor yang di Bogor. Itu sudah kita kirimkan dari hari Selasa. Ini masih menunggu hasilnya untuk sampel dari muntahan korban maupun dari makanannya, sampel makanannya. Tak hanya menggandeng Polri untuk mengusut kasus, Wakil Ketua DPR Sukmi Dasko setuju perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Dasko juga meminta agar investigasi lapangan harus dilakukan serius untuk mengetahui apakah keracunan yang menimpa para siswa di sejumlah daerah disebabkan karena kelalaian atau ada unsur kesengajaan. Hal ini dengan serius dan lalu kemudian kita juga meminta kepada APH untuk juga ikut melakukan investigasi lapangan untuk kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal yang mungkin sengaja gitu kan gitu. Nah, untuk itu kita kasih kesempatan kepada MBG untuk mengadakan evaluasi. Pemerintah perlu segera mengevaluasi dan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis usai kasus keracunan marak terjadi dalam sepekan. Niat mulia pemerintah untuk mengatasi masalah gizi anak-anak Indonesia jangan lagi menimbulkan korban. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, maraknya kasus makan bergizi gratis di tanah air mengingatkan kita untuk lebih waspada dan berhati-hati dengan makanan yang sudah terkontaminasi baik oleh bakteri ataupun racun. Berikut ini saya paparkan saudara apa saja ciri-ciri fisik makanan yang sudah terkontaminasi saudara. Kita lihat bersama, ini adalah sejumlah ciri-ciri fisik yang bisa langsung kita lihat ketika makanan tersebut sudah terkontaminasi bakteri maupun racun saudara. Yang pertama adalah adanya perubahan warna. Nah, ini sangat terlihat ketika ada perubahan warna baik warna keabu-abuan maupun hijau, itu bisa menunjukkan bahwa makanan tersebut sudah terkontaminasi. Yang berikutnya adalah adanya perubahan tekstur. Tekstur makanan akan menjadi lebih lembek ataupun memiliki tekstur yang tidak seharusnya. Kemudian yang ketiga adalah ini yang sering sekali dan mungkin bisa saja kita lihat ciri-cirinya adalah muncul lendir saudara. Nah, muncul lendir ini pada makanan seharusnya tidak terjadi karena kalau sudah ada muncul lendir itu berarti ada kontaminasi bakteri ataupun racun. Yang berikutnya adalah bau yang tidak sedap. Ini bisa kita analogikan ketika kita membuka makan bergizi gratis, tentu saja yang pertama kali kita rasakan adalah aroma dari makanan tersebut saudara. Jika sudah tercium bau yang tidak sedap, itu bisa dikatakan bahwa makanan tersebut sudah terkontaminasi saudara. Selanjutnya yaitu ada kerusakan kemasan. Ini khusus untuk makanan-makanan kemasan. Contohnya adalah susu, begitu. Biasanya kan susunya itu diberikan dalam bentuk kotak ataupun susu dalam kemasan. Jika kemasannya sudah rusak, maka ini bisa mengindikasi adanya kontaminasi makanan tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau sudah terlanjur mengonsumsi makanan ataupun makanan yang sudah terkontaminasi, kita juga harus waspada soal gejala makanan tersebut. Saya tampilkan berikut ini adalah gejala-gejala yang bisa kita pantau sebagai orang awam. Kenapa saya katakan seperti itu? Tidak perlu Anda sebagai dokter, Anda sebagai ahli kesehatan atau apapun itu, karena gejala-gejala ini bisa kita pantau secara awal saudara. Yang pertama, kalau kita lihat ini adalah merasa mual dan juga muntah. Ini adalah gejala awal ketika kita merasa ataupun seseorang mengalami keracunan makanan ataupun bakteri. Yang berikutnya adalah mengalami diare. Nah, mengalami diare ini juga terjadi menjadi salah satu gejala ketika seseorang terkontaminasi makanan yang sudah kena bakteri ataupun keracunan. Yang selanjutnya adalah merasakan sakit perut dan juga kram. Ini juga menjadi salah satu gejala dan juga merasakan demam lalu tubuh merasa lemah. Untuk demam ini tentu saja harus diperhatikan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau demamnya sudah semakin tinggi maka
anak ataupun korban yang mengalami keracunan ini bisa terkena dehidrasi. Dan jika terkena dehidrasi, penanganannya adalah tidak bisa kita tangani sendiri, tapi harus dibawa ke pusat pelayanan kesehatan seperti puskesmas ataupun rumah sakit, saudara. Nah, gejala-gejala ini sebenarnya bisa kita lihat secara kasat mata, bisa kita cek sendiri, sehingga ketika ada anak, keluarga ataupun orang-orang di sekitar kita yang sudah ada gejala-gejala seperti ini, kita bisa segera mengambil langkah penanganan yang selanjutnya, saudara. Nah, kalau kita berbicara soal kontaminasi makanan gizi gratis ini, lalu pertanyaan selanjutnya adalah tahapan mana saja yang perlu kita awasi dalam pengelolaan MBG sehingga makanan yang diolah ini terhindar dari kontaminasi bakteri ataupun racun, saudara. Nah, salah satu indikator yang bisa digunakan adalah Hazard Analysis and Critical Control Point, saudara. Ini merupakan rangkaian proses monitor dan juga kendali yang tujuannya adalah untuk menghilangkan potensi bahaya, terutama bahaya kesehatan dalam proses produksi makanan dengan mengendalikan titik-titik krusial dalam proses tersebut. Saya membaginya menjadi 4 proses, saudara. Yang pertama, kalau kita lihat di sini adalah persiapan bahan makanan. Nah, pada saat kita mempersiapkan bahan makanan, tidak hanya jenis bahan makanan saja yang harus kita lihat. Anda mungkin tahu soal kasus bagaimana ada MBG dengan menu daging hiu, mungkin di sini yang miss begitu, karena dalam persiapan bahan makanan di sini harus betul-betul diperhatikan jenis bahan makanan apa yang dipersiapkan, bagaimana proses pembeliannya, sumbernya, sehingga betul-betul bahan makanan yang akan diolah ini merupakan bahan makanan yang tidak hanya sehat pastinya, tapi juga bersih dan juga higienis begitu. Kemudian selanjutnya adalah dalam proses memasak bahan makanan. Ini merupakan tahapan produksi yang krusial dan harus dipantau, karena kalau kita lihat dalam proses pemasakannya, kalau orang awam taunya ya udah masak aja, tapi dalam proses pemasakan ini kita harus tahu yang pertama, mana bahan makanan yang harus diolah dengan cara digoreng, kemudian dimasak, dikukus ataupun dipanggang. Tidak hanya itu, kita juga harus tahu ketika makanan tersebut diolah dengan berbagai cara, apakah makanan itu memiliki daya tahan yang cukup ketika direbus jika dibandingkan dengan digoreng. Contohnya seperti itu. Saya ambil contoh ketika kita memasak sebuah makanan dengan direbus, dengan berkuah begitu, tentu daya tahan terhadap mikroba ataupun bakterinya lebih rentan jika dibandingkan dengan makanan yang juga dengan digoreng ataupun dipanggang begitu. Nah, hal-hal ini yang penting untuk diperhatikan ketika melakukan proses memasak bahan makanan tersebut, saudara. Proses selanjutnya yang harus diwaspadai sehingga makanan tersebut terhindar dari kontaminasi adalah tentu saja penyimpanan makanan. Dalam banyak kasus MBG, ternyata proses penyimpanan makanan ini yang tidak terlalu diperhatikan. Kalau kita berbicara soal proses penyimpanan makanan, ada 2 hal. Yang pertama adalah waktu penyimpanan makanan. Kalau kita lihat karena waktu produksinya mepet, akhirnya banyak MBG yang memproduksi ataupun menyimpan makanan ini secara terburu-buru. Contoh ketika makanan masih panas, langsung ditutup, uapnya belum keluar. Nah, hal tersebut yang bisa menyebabkan adanya timbul bakteri di situ. Ada kasus lain terkait dengan waktu ini, karena waktunya yang pendek, mereka ingin menyiapkan dengan jumlah yang banyak sehingga mereka memasak jauh-jauh hari tanpa melihat bagaimana kondisi makanan tersebut bisa bertahan di suhu ruang. Nah, karena dalam proses penyimpanan makanan ini jarang sekali pengelola memperhatikan hal tersebut, sehingga proses ini krusial sehingga banyak terkontaminasi bakteri ataupun racun, saudara. Nah, yang terakhir adalah distribusi makanan. Proses distribusi makanan ini penting karena pada saat kita melakukan distribusi makanan harus dilakukan. Saya ingat betul tadi apa yang disampaikan oleh Panglima TNI, yaitu harus mencicipi dulu. Harusnya makanan yang hendak diberikan kepada siswa, kalau bisa begitu, dicicipi dulu oleh petugas ataupun guru, memastikan bahwa makanan tersebut tidak terkontaminasi, barulah makanan itu disajikan untuk anak murid kita. Itu tadi, saudara, ulasannya bagaimana kontaminasi dan juga hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan. Proses investigasinya masih dilakukan terkait dengan kasus MBG, dan tugas kita bersama untuk mengawal program MBG yang menelan biaya yang fantastis ini agar betul-betul berjalan dengan baik untuk masyarakat, saudara. Dan saudara, usai jeda, Kompas Petang masih punya informasi terkait dengan kembali buat gebrakan
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa siap buka posko aduan dari dunia usaha di seluruh Indonesia. Kompas Petang kami lanjutkan, saya Cindy Permadi. Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan menyiapkan posko aduan dari dunia usaha di seluruh Indonesia. Kementerian Keuangan akan melakukan gelar perkara terkait pengaduan itu setiap minggunya. Menteri Keuangan menyebut akan terbuka dalam menerima pengaduan dari dunia usaha sehingga hambatan-hambatan yang dialami sektor swasta dapat dihilangkan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik. Semua ini bagian dari program Paket Ekonomi 2025 sebagai langkah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional serta penyerapan tenaga kerja. Di situ selain saya dorong belanja masyarakat, belanja pemerintah, nanti saya akan buka juga forum pengaduan dari pengusaha-pengusaha dimanapun di seluruh Indonesia yang saya akan gelar perkara setiap minggu. Dari situ saya akan mempercepat private sector juga. Ya capek sedikit tapi income-nya akan besar kalau private sector jalan tadi. Jadi ini bukan satu langkah aja, ada banyak langkah nanti yang untuk memperbaiki ekonomi kita dengan cepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan kepada 200 pengemplang pajak untuk segera membayar kewajiban pajaknya kepada negara dalam waktu sepekan ke depan. 200 wajib pajak ini merupakan pengemplang pajak dengan status hukum tetap atau inkrah. Total nilai pajak yang harus dibayar sangat besar, mencapai 60 triliun rupiah. Di sisi lain, Purbaya juga akan memastikan para wajib pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya membayar pajak untuk dimudahkan urusannya. Bahkan dia bertekad untuk membuka kanal pengaduan khusus bagi wajib pajak yang menemui masalah, seperti misalnya mengalami pemerasan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Seperti saya bilang kemarin, itu yang nggak bayar pajak aja ada 60 triliun kan, yang pembayar pajak besar yang sudah inkrah. Itu dalam waktu seminggu kan saya paksa bayar. Itu akan masuk di 2026 maksudnya Pak, 60 triliun itu? Wah, 2005. Masuk itu yang udah inkrah, udah utang pajak. Nanti 26 kita sisir lagi. Yang jelas gini, kita melakukan fair treatment. Kalau udah bayar pajak jangan diganggu sama sekali dan nggak ada lagi cerita pegawai pajak meres itu. STMT dapat melakukan pembayaran juga Pak melalui laman Polseknya. Menteri Keuangan juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem kontak center Direktorat Jenderal Pajak, Kring Pajak. Purbaya menelpon Kring Pajak layaknya seorang pelanggan dan menanyakan terkait sistem perpajakan terbaru. Menkyu menyebut alasan sidaknya itu untuk merasakan langsung pelayanan DJP. Sebab Purbaya mengaku mendapat laporan yang bagus, tetapi masih ada wajib pajak yang mengeluhkan layanan. Saya cuma tanya kesiapannya seperti apa di dalam, kalau menurut mereka bagus-bagus terus. Jadi mereka ngibulin saya juga kayaknya. Nanti saya akan cek belum sidak betul ke korteksnya karena belum sempat. Sejumlah kasus korupsi menyeruak di Direktorat Jenderal Pajak dan melibatkan pejabat serta pegawainya. Salah satunya mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo yang tetap divonis 14 tahun penjara dan denda 500 juta di tingkat banding. Hakim Pengadilan Tinggi DKI menyatakan Rafael Alun bersalah menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Apakah gebrakan dari Menteri Keuangan yang baru ini bisa mendukung keinginan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi? Waktu yang akan menentukan. Tim Liputan Kompas TV. Gaya koboi dan ceplas-ceplos Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa jadi perhatian, khususnya saat mengejar para pengemplang pajak. Menkyu sedang mengejar 60 triliun rupiah dari 200 penunggak pajak besar. Bisakah gaya seperti itu membuat urusan pajak bisa dituntaskan?
Kami akan bahas bersama Direktur Kebijakan Publik Salios Media Wahyudi Askar. Kami juga sudah mengundang anggota DPR dari sejumlah fraksi untuk ikut dalam diskusi ini, namun belum ada yang bisa bergabung bersama kami. Mas Media, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Mas Media, ini kan udah mau 3 minggu Pak Purbaya jadi Menkyu. Dari gaya bicaranya dulu, kalau melihat gaya bicaranya yang kayak koboi yang dia bilang, untuk pendekatan dan mengejar target penerimaan negara dari sudut pandang investor, mitra kerja, sampai stakeholder lain, ini efektif nggak? Ya, kelihatannya hari ini memang Pak Purbaya baru terpilih, tentu harus ada gebrakan baru dan beliau sudah melakukan itu ya. Ada beberapa isu yang beliau hembuskan, cuman memang cenderung lompat dari isu satu hal ke isu yang lainnya. Dan sebetulnya kalau dari pelaku ekonomi itu masih menunggu narasi besar ke depannya akan seperti apa. Terkait dengan posko aduan ini misalkan, ini memang bagus secara inovasi komunikasi ya, tetapi tanpa kejelasan tata kelola, termasuk juga bagaimana itu nanti akan ditindaklanjuti, saya kira juga pelaku pasar masih cukup skeptis. Tapi ini memang patut diapresiasi. Ada problem komunikasi antara pengusaha dengan pemerintah beberapa tahun terakhir, dan ini perlu diperbaiki. Memang menurut hemat saya ini masih cukup terdengar gimmick politik ya, gimmick kebijakan, sebab sebetulnya posko-posko pengaduan ini kan sudah ada dan juga sudah cukup banyak ya, mulai dari pengaduan lewat institusi hukum, termasuk juga kanal internal di Kementerian Keuangan. Jadi platformnya sebetulnya sudah ada, artinya masyarakat tinggal menggunakan itu. Pak Menteri bisa mendorong tentu saja, tapi lagi-lagi menurut saya ini juga soal bagaimana implementasi ke depan. Soal narasi besar yang mungkin ingin saya dorong sebetulnya Mbak, soal perpajakan, kalau hanya sekedar posko pengaduan, itu juga mungkin belum tentu akan menghasilkan perubahan signifikan dalam hal penerimaan pajak kita. Penerimaan pajak kita kan turun ya, terkonstruksi 5,1%. Jadi menurut saya ke depannya kita perlu narasi kebijakan, termasuk juga arah grand design fiskal kita ke depan seperti apa. Oke, nah Mas Media, tapi kan dia juga bilang soal fair treatment itu. Kalau yang udah bayar pajak jangan diganggu, yang belum bayar pajak ya bayar, mau dia kejar. Ini adalah kebijakan yang akan efektifkah untuk mengejar target penerimaan pajak sampai berapa ya? 2.100 triliun 2025? Iya, saya setuju dengan beberapa konsep progresif yang disampaikan oleh Pak Purbaya. Yang sudah bayar pajak jangan diganggu ya, yang melanggar itu harus dikejar. Tapi ini juga perlu dilihat lagi, yang melanggar ini siapa dan potensi penerimaannya berapa banyak. Jadi juga jangan sampai ini seakan-akan one shot saja gitu ya. Saya melihat masih ada ruang untuk Pak Purbaya untuk meninjau kembali potensi-potensi penerimaan yang jauh lebih besar ketimbang hanya mengejar 60 triliun dari yang sudah inkrah itu. Jadi kalau Pak Purbaya melihat kembali data-data di internal Kementerian Keuangan, ada banyak ruang penerimaan negara yang lain yang bisa didorong. Mulai dari pajak produksi batu bara, windfall profit tax, termasuk juga pajak digital dan pajak kepemilikan rumah ketiga ya. Belum lagi pajak capital gain dan lain-lain. Tetapi beberapa item pajak ini meskipun masuk akal secara teknis tetapi tidak secara politik begitu. Jadi saya berharapnya kalau mau ngegas sekalian, gas sekalian aja, dikejar perusahaan-perusahaan besar, terutama misalkan industri ekstraktif yang sebetulnya potensi pajaknya bisa sampai ratusan triliun kalau seandainya ini bisa didorong oleh pemerintah. Tapi Jadi, semudah itukah akan bisa dilakukan Mas Media? Gimana Mbak? Semudah itukah bisa mengejar sampai ratusan triliun atau celah penerimaan pajak lain? Kalau Pak Purbaya memang pengen gaya koboi sekalian ya, koboi dilakukannya dengan kuat dan benar begitu ya. Bahkan kalau bisa menabrak keumuman, termasuk juga sektor-sektor strategis penerimaan pajak. Salah satunya misalkan pajak kekayaan. Indonesia tidak punya pajak kekayaan. Jadi kalau itu diterapkan, itu semua akan lebih progresif. Jadi orang-orang kaya itu membayar pajak lebih banyak begitu Mbak. Itu potensinya bisa sampai berapa Mas Media? Gimana Mbak? Potensi yang bisa dikeruk dari pajak kekayaan misalnya itu kalau dia berani. 2% dari pajak kekayaan itu 81 triliun. Karena tahun ini ketimpangan kita makin meningkat, potensinya bisa 100 triliun per tahun. Jadi kalau mau extraordinary sekalian ya sekalian untuk dilakukan. Tetapi memang saya paham kita perlu waktu untuk
menyadarkan publik termasuk juga pengambil kebijakan bahwa ada cara mekanisme penerimaan pajak progresif alternatif yang lain yang juga bisa terus didorong. Artinya pada saat yang sama kita memberikan upaya progresif dan pada saat yang sama juga jangan memajaki kelas menengah ya, termasuk juga kelas bawah apalagi secara ugal-ugalan. Jadi ini perlu ditinjau ya, termasuk PPN. Saya sepakat sekali kalau PPN untuk tidak dinaikkan, bahkan kalau bisa dikurangi PPN-nya hingga 10% atau 8%. Ini akan sangat membantu ekonomi masyarakat bawah, khususnya kelas menengah. Oke, Jadi Mas kalau Media. ingin mendorong, ya. Oke, sorry saya potong. Nah, tapi kalau kita balik lagi ke soal yang pajak yang tadi, tapi dengan gaya koboynya tadi, sejalankah dengan ambisinya Pak Purbaya, mampukah tadi untuk mengeruk sebanyak-banyaknya celah untuk mengumpulkan penambahan penerimaan pajak? Efektif Ada beberapa yang bisa diapresiasi ya. Pak Purbaya nggak mau ada tax amnesty. Itu oke sekali. Pak Purbaya ingin mendorong yang tidak sudah terbukti mengemplang pajak itu akan dikejar. Tapi kita perlu cek lagi ya, jangan-jangan ada potensi lain yang jauh lebih besar. Nah, ini yang saya maksud, Mbak. Jadi Pak Purbaya bisa duduk dulu bersama dengan pakar-pakar baik di internal Kementerian Keuangan, potensi pajak lain mana yang bisa dikejar ketimbang hanya yang sifatnya instrumen hukum yang sudah inkrah misalkan untuk dikejar. Jadi ruang ke depannya itu masih ada, Mbak, saya kira. Dan lagi-lagi kalau seandainya itu terus didorong, kita punya harapan untuk meningkatkan penerimaan kita yang sudah terus cukup banyak. Oke, nah itu kan kalau Pada dari saat yang sama, saya juga ingin bilang pengeluaran juga harus diperbaiki. Nah, jadi itu kalau dari itu kan dari luar tadi ya, Mas Media. Jadi itu harus diperbaiki juga. Oke, nah tapi kalau untuk evaluasi internalnya juga apa yang harus diperbaiki dari Direktorat Jenderal Pajak? Ada konsep tax benefit yang bisa dilakukan ya. Jadi untuk masyarakat kelas bawah termasuk kelas menengah yang sudah membayar pajak, katakanlah guru, dosen, pekerja, mereka membayar pajak, mereka harusnya bisa langsung dapat benefit lewat sistem core tax yang kita sudah miliki. Jadi mereka langsung dapat, bahkan bisa langsung dapat cash gitu ya, bisa diuangkan, itu bisa dilakukan. Core tax memungkinkan negara untuk melakukan itu. Tapi lagi-lagi ini soal inovasi ya, dan satu lagi soal keberanian juga gitu. Jadi ada banyak ruang inovatif yang bisa dilakukan. Yang penting jangan overtaxing untuk kelas menengah. Khususnya UMKM, misalkan overtaxing untuk pajak digital ya, misalkan itu PPN, PMSE misalkan itu sangat regresif, yang kemudian dikenai pajak itu justru banyak UMKM digital misalkan. Jadi beban pajak digital kemudian diarahkan ke konsumen gitu ya, Mbak, bukan korporasi besar. Sama satu lagi mungkin perlu ditinjau kembali corporate income tax kita ya, yang rencananya akan diturunkan. Itu perlu dilihat kembali kebocorannya sejauh mana, karena banyak korporasi besar itu mendapatkan keuntungan secara signifikan akibat insentif pajak, dan itu terkesan tidak adil untuk masyarakat bawah atau sektor-sektor usaha mikro. Oke, mengejar penerimaan pajak, menutup celah kebocoran pajak tanpa membebani kelas menengah. Mas Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selius, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Terima kasih, Mbak. Kompas Petang juga akan mengulas seperti apa kekuatan timnas jelang laga krusial putaran 4 Piala Dunia melawan Arab Saudi dan Irak, penentu langkah Indonesia menuju Piala Dunia. Tetap bersama kami. Pelatih timnas Patrick Kluivert memanggil 28 pemain untuk dipersiapkan menghadapi Arab Saudi dan Irak Oktober nanti. Ada sejumlah nama yang biasanya jadi langganan timnas dicoret, di antaranya Marcelino Ferdinand dan Miss Hilgers. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, Gianni Infantino di New York, Amerika Serikat. Pertemuan tersebut membahas perkembangan pesat sepak bola Indonesia sekaligus memperkuat komitmen kerjasama antara Indonesia dan FIFA. Presiden FIFA mendoakan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. It will be some very tough matches, some very difficult matches, but you know, until some time ago, nobody would have even been dreaming that Indonesia would be playing
two crucial matches for the qualification to the World Cup. World Cup is of course a highlight for every player, for every fan. So I wish the best of luck to Indonesia. I wish the best of luck to everyone participating. Untuk persiapan putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Arab Saudi dan Irak Oktober nanti, pelatih Patrick Kluivert sudah memanggil 28 pemain. Namun ada 8 pemain langganan yang tercoret dari skuad. 2 diantaranya adalah Marcelino Ferdinand dan Mads Hilgers. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan, keputusan mengenai pemanggilan pemain ada di tangan tim pelatihan Timnas Indonesia. Kan kita tahu gara-gara apa? Karena masalah kontrak klubnya. Jadi kita nggak mau dia kehilangan konsentrasi, karena konsentrasi di sepak bola konsentrasi sangat penting. Sehingga wajar kalau kita kasih waktu, kasih ruang untuk bisa konsentrasi di permasalahan. Kalau Marcelino saya rasa kan ini juga karena hasil bisa dikatakan, saya nggak tahu ya kenapa di pelatih milih pemain dan sebagainya, kan mungkin karena jam bertandingnya belum ada gitu. Jadi itu mungkin yang jadi pertimbangan pelatih di samping mungkin hasil evaluasi kemarin. Analis sepak bola Haris Pardede mengatakan tidak dipanggilnya Mads Hilgers membuat stok pemain belakang sangat terbatas. Menurutnya, alasan tidak dipanggilnya Hilgers karena sedang mencari klub tidak masuk akal. Katakan alasannya karena dia fokus untuk mencari klub, ini lucu sekali sebenarnya ya. Karena artinya 2 kali pemanggilan untuk internasional Matters yang kemarin kan lawan Lebanon dan Taiwan atau China Taipei juga gara-gara dia sedang cari klub, sekarang juga cari klub. Mungkin ini untuk pertama kalinya di dunia ada pemain yang tidak membela timnas gara-gara sibuk mencari klub ya. Jadi ini satu catatan yang terakhir. Skuad Garuda akan menghadapi Arab Saudi pada 8 Oktober dan Irak 11 Oktober. Juara di grup ini bakal mendapat tiket ke Piala Dunia 2026. Tim Liputan Kompas TV. Pelatih Timnas Patrick Kluivert memanggil 28 pemain untuk persiapan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana kekuatan skuad Garuda saat ini? Kami akan bahas bersama analis sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat petang. Petang, Cindy. Bung Joy, kita mau ngeliat dulu ke lini pertahanan, baik itu dari kiper maupun juga di bagian belakang. Nah, salah satu nama yang hilang kan ada Mads Hilgers. Nah, dengan hilangnya nama dia, sebenarnya kalau melihat nama-nama yang dipanggil oleh PSSI ataupun juga oleh Timnas, sudah cukup meyakinkankah mereka kuat dan solidkah untuk melawan Arab Saudi dan Irak? Kalau absennya Miss, saya kira saya tidak terlalu sependapat dengan Harpa ya. Tapi bagaimanapun juga memang ada kekuatan yang hilang. Tapi kan nggak bisa dipanggil semua juga pemain lini belakang itu. Tapi dengan kalau Rizky Ridho fit, Jai Isdet fit, Verdong fit, Kambuaya fit, Sayuri fit, saya kira nggak ada masalah di lini belakang. Apalagi di lini kiper kan Indonesia punya 2 kiper kelas internasional ya. Ada Emil Audero, ada Martin Pas. Jadi lini belakang sih sebetulnya tidak terlalu mengkhawatirkan meskipun Miss tidak dipanggil, karena memang konsentrasi untuk klub ini menurut saya bagi dia pasti akan terpecah belah untuk membela tim nasional. Betul kata Harpa juga bahwa ini untuk pertama kalinya seorang pemain tidak bisa masuk ke skuad tim nasional karena sedang mencari klub. Karena kan kalau kita lihat ke belakang lagi kan memang pemain-pemain diaspora yang dipanggil oleh Timnas Indonesia itu kan memang bukan semuanya, hampir kebanyakan bukan pemain kelas 1 kecuali Verdong, Jai Isdes, yang lainnya kan sebetulnya pemain di level kedua di Eropa, bahkan ada yang di level ketiga. Jadi menurut saya itu tidak terlalu mengherankan juga sih kalau dilihat dari latar belakangnya. Saya agak khawatir di lini depan karena oleh Rom ini kan dipanggil tapi dia sebetulnya kan sudah lama absen karena dia cedera. Tapi mudah-mudahan dia bisa langsung fit ya, langsung tune in lagi dengan pemain karena dia yang paling produktif dalam pertandingan internasional resmi tim Indonesia di luar pertandingan persahabatan. Oke, lini depan nanti kita bahas juga, tapi kita ke kiper dulu. Nah kan tadi disebutin ada Martin Pas sama Emil Audero kok sebenarnya. Tapi kalau melihat riwayat kita melawan Arab Saudi, oke yang 2 terakhir cukup menyenangkan bagi kita, tapi akan kuatkah kiper-kiper yang sudah disiapkan ini untuk melawan Arab Saudi lagi nanti? Saya kira kalau kita bicara kiper itu hampir 3-3-nya itu semuanya bisa diandalkan.
Hernando Ari pun kalaupun harus tampil, misalnya ada apa-apa dengan Martin Paes dan Emil Audero, saya tidak terlalu khawatir. Emil saya kira sudah menemukan kembali harinya ya, di hari-hari baiknya. Martin Paes masih harus lagi beradaptasi, tapi saya kira dengan pengalamannya dua kiper kelas internasional itu tidak terlalu menjadi masalah dan bisa diandalkan untuk menjaga lini pertahanan terakhir Indonesia melawan Arab Saudi maupun melawan Irak. Jadi di lini belakang sebetulnya tidak ada terlalu banyak masalah dari skuad yang ada ya, dan dari skuad yang tersedia. Bahkan Rizky Ridho dan Jai Isdas itu selalu saya bilang itu adalah duet center back yang saya kira salah satu yang terbaik pada penyisihan grup C. Jadi harusnya sih mereka tetap solid dan bisa menjaga lini belakang. Nah kalau untuk di lini tengah, kita juga kan lihat kayaknya nggak banyak perubahan deh dari laga uji coba awal September kemarin. Nah apa yang harus diperhatikan oleh nama-nama yang nanti akan jadi line up ketika melawan Arab Saudi maupun juga Irak? Dan siapa ini yang kira-kira harus jadi tumpuan dari timnas? Ya kecuali ketika menghadapi Jepang, lini tengah Indonesia sebetulnya salah satu yang terbaik juga di grup C. Cuma memang kelasnya ketika menghadapi Jepang tidak bisa kita bandingkan ya. Jepang udah benar-benar kelas dunia. Sementara Indonesia hanya punya beberapa pemain yang betul-betul bisa mampu bersaing, bukan betul-betul bisa fight secara head to head yang balance gitu ya, tapi mampu bersaing. Kedatangan Joy Pelupesi harus diakui sebagai penyejuk ya di lini tengah, tapi saya harapkan sih semua pemain, terutama pemain seperti Tom Haye, Nathan Choaon itu tampil dengan karakter aslinya, karena sebetulnya karakter asli mereka itu keras. Mereka berani melakukan intercept, punya visi juga yang bagus, passing-passingnya juga lumayan akurat. Nah ini yang untuk melawan Arab Saudi di kandang mereka nggak boleh ada kesalahan sedikit pun di lini tengah, terutama ketika Indonesia mendapatkan serangan, karena orang pertama yang harus menggagalkan serangan lawan Arab Saudi maupun Irak adalah Joy Pelupesi. Nah kalau dia tidak mendapatkan sokongan atau dia di bawah form terbaiknya, akan ada masalah dari lini tengah yang langsung mengancam lini pertahanan yang digalang oleh Jai Isdes. Jadi lini tengah harus betul-betul menjadi tembok pertama bagi pertahanan Indonesia ketika menghadapi Arab Saudi maupun Irak. Saya harapkan mereka tampil dalam performa terbaik. Nah selain pertahanan juga lini serang kita yang masih dibilang sebagai salah satu PR paling besar, PR paling berat nih buat Kluivert. Nama-nama yang bisa diandalkan termasuk juga pemain baru Zylstra dan juga Miliano akan bisa diandalkan sepenuhnya nanti? Inilah lini depan ini yang paling mengkhawatirkan. Bahkan sejak era Sintayong masuk ke era Patrick Kluivert, lini depan ini yang menurut saya paling bermasalah ya. Kita pernah mengandalkan Rafael Struijk, kedatangan Orat Mangun sedikit mengangkat, kedatangan Ole Romeni sedikit mengangkat. Sayangnya kemudian grafiknya turun lagi dengan cederanya Ole Romeni. Ya mudah-mudahan Indonesia ini kan tidak punya betul-betul striker yang nomor punggung 9 yang betul-betul target man. Yang tersedia hanya Ramadan Sananta, dan penampilannya saya kira juga untuk kelas internasional masih harus ditingkatkan lagi. Sementara Ole Romeni kan baru sembuh dari cedera, apakah dia bisa langsung tune in, apakah dia siap 2 kali 45 menit, kita belum tahu. Zylstra saya kira penampilannya Mauro Zylstra belum bisa tune in dengan tim ya. Itu terlihat dari penampilan ketika pemanasan, jadi melawan Lebanon dan melawan Taiwan. Tetapi saya kira memang lini depan Indonesia ini butuh betul-betul perhatian dari Kluivert. Dia kan mantan striker, dia mantan pemain lini depan. Harusnya sih kerja keras dia memang di lini depan. Nah ini yang saya harapkan dalam beberapa hari ke depan ini sudah ada progres ya. Tapi kan persoalan untuk timnas seperti Indonesia ini yang timnya yang pemainnya tercerai-berai adalah ketika mereka berkumpul bisa langsung tune in, karena kita kan punya tim ini bukan tim kelas dunia seperti Spanyol, Argentina, Italia gitu. Jadi butuh waktu yang cukup lebih lama dari tim-tim seperti itu untuk bisa tune in langsung dengan kepentingan tim. Oke, masih ada waktu untuk memperbaiki lini serangnya. Terima kasih Bung Joy sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu. Sama-sama, terima kasih Cindy. Kami masih akan kembali dengan informasi seorang oknum TNI membawa senjata laras panjang di Goa, Sulawesi Selatan ditangkap usai mengamuk di salah satu bank. Pelaku sempat lepaskan tembakan namun berhasil dihalau.
Seorang oknum TNI di Goa, Sulawesi Selatan ditangkap setelah masuk ke bank BUMN dengan menenteng senjata laras panjang dan melepaskan tembakan. Inilah detik-detik penangkapan anggota TNI berinisial S dengan pangkat prajurit kepala di Goa, Sulawesi Selatan. Situasi sempat memanas saat anggota TNI lain menangkap S karena laporan pihak bank, saudara. Tidak terima, S melakukan perlawanan dengan mengeluarkan tembakan yang mengenai tembok pos security. Mengakunya tadi divisi, Pak. Nanti ambil di coding saja. Dia sempat nembak. Dekat saya. Ente nembaknya? Iya. Oh, ini terus. Anggota TKKU. Inilah barang bukti berupa peluru yang menembus tembok pos security yang ditembakkan oleh oknum TNI berinisial S di sebuah bank BUMN di Goa, Sulawesi Selatan. Barang bukti lain yakni senjata laras panjang yang dibawa S dan juga ada peluru lainnya, saudara, yang juga disita setelah penangkapan S. Pas diarahkan larasnya ke badannya anggota kami, langsung ditangkis ke atas, terus terjadi letusan seperti itu. Jadi ini langsung kami berkoordinasi, langsung kami informasikan sehingga yang bersangkutan sudah diamankan oleh satuannya. Jadi tadi waktu dari bank kami ambil, kami amankan anggotanya tersebut, kita bawa ke kantor Kodim. Setelah itu kami komunikasikan dengan anggota rekan kami sehingga mereka datang ke sini untuk menjemput. 3 rumah di Kelapa Gading, Jakarta Utara terbakar. Kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Informasinya usai jeda. Kompas Petang kembali, saudara. 3 rumah di Kelapa Gading, Jakarta Utara terbakar. Tak ada korban jiwa, namun kerugian material akibat peristiwa ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Di Komplek Kodamar, Jalan Prihatin, situasi cukup merah. Demikian. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun api diduga berasal dari rumah berlantai 2 yang dihuni sepasang lansia. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan tersebut serta 2 rumah lain yang ada di sebelahnya. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berusaha memadamkan api. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 17 unit dan 85 personel pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Petang edisi kali ini. Saya Yasir Neneama. Saya Cindy Permadi. Terima kasih. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan